Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Mana Bintangmu? Kalau kita lihat akhir-akhir ini, khususnya di channel YouTube, di TV, di mana-mana, yang diberitakan adalah peperangan Israel. Dan tentu saja, kalau kita melihat Israel, kita akan menemukan ada satu gambar simbol yang dikenal dengan Magen Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat gambar bintang Daud, juga di belakang saya ada bintang Daud. Kadangkala orang tidak paham, sehingga menganggap bintang Daud ini sama dengan simbol setan, saudara. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian agar kita tidak terjadi kesimpang siuran. Apakah benar Magen Daud itu sama dengan pentagram? Tentu saja berbeda. Karena kalau pentagram namanya saja ada kata penta, itu berarti 5. Ya. Nah, pentagram itu bintang yang bersudut 5. Sementara Magen Daud itu sudutnya ada 6. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan coba lihat satu persatu antara pentagram dengan Magen Daud atau bintang Daud, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat dari dua gambar ini, kita harus bisa memahami. Kalau sekarang kalau saudara lihat di HP, saudara akan sering menemukan kalimat 5G. 5G itu pentagram, saudara-saudara. Ya, itu bisa digabungkan ke situ. Nah, sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat apakah benar Magen Daud atau bintang bersudut 6 ini adalah bagian dari dunia setan. Sehingga kalau kita melihat kata bintang Daud, kita tidak alergi, saudara-saudara. Kita tidak merasa, wah ini kok kelompok setan. Nah, bendera Israel itu gambarnya adalah Magen Daud. Tentu saja akan sangat berbeda dengan pentagram. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu ini yang namanya kitab satanik, ya. Kitab satanik ini atau menurut mereka kitab sucinya gereja setan yang dibuat oleh Anton Szandor LaVey. Ini juga ada gambar bintangnya, saudara. Bintangnya itu bersudut 5, bukan sudut 6, saudara. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa bintang Daud itu sama dengan simbol setan, wah itu perlu diluruskan. Makanya saya luruskan pada pagi ini. Karena kalau kita main comot saja, lalu kita mengatakan bintang Daud itu adalah simbol dari gereja setan, ya kalau kita ketemu sama orang yang ngerti kita akan diketawain. Nah, saya ingin supaya kita cerdas, kita pandai. Ya. Nah, itu saudara bisa lihat ya, yang di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, itu adalah kitab dari gereja setan. Kemudian yang di sebelah kiri saya itu tokohnya Anton Szandor LaVey. Kalau saya pernah membaca kisah ini, saudara-saudara, tentang Anton Szandor LaVey ini sebetulnya dia ini anak pendeta.
Ya. Tapi dia mengalami kekecewaan yang luar biasa di gerejanya, sehingga dia jadi pemuja setan, saudara-saudara. Kita lihat lagi yang lain, simbol yang lain, nah itu juga masih bentuknya bintang sudut 5. Yang ada di sebelah kanan saya itu yang dikenal dengan Baphomet. Nah inilah yang nantinya akan menjadi pusat pemujaan sistem agama tunggal. Itu nanti, bukan sekarang. Ya, kalau sekarang, sekalipun sistem agama tunggal itu sudah berdiri, sudah diresmikan, namun semua agama itu masih bisa menggunakan polanya masing-masing. Tetapi nanti nggak bisa begitu, saudara. Setelah terjadi rapture, maka sistemnya akan diubah, sistemnya akan diganti. Nah, kalau saudara perhatikan di sana, di belakang itu ada bintang sudut 5 juga. Yang di sebelah sini juga di kepalanya itu ada bintang sudut 5. Ya. Kita lihat lagi, nah ini juga masih bersudut 5. Jadi kalau sudutnya 5 itu dari satanik, saudara, dari gereja setan. Kemudian saya perlu memberitahu misalnya saudara, kalau saudara lihat di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, itu adalah simbol dari okultisme, ya. Itu bintang-bintangnya sudutnya juga 5. Saya dalam hal ini tidak akan menerangkan lebih detail tentang maksud dari sudut 5 itu. Ya, karena kalau saya terangkan ya bisa panjang waktunya, saudara-saudara. Nah itu saya kasih tanda panah, itu adalah simbol okultisme. Itu kelompok mereka. Nah sekarang, bagaimana jika, kita kan tahu ya, di sebelah kiri saya itu kan ada simbol burung Garuda ya Bapak Ibu. Sekarang saya ingin tanya, tolong jawab. Seandainya burung Garuda ini saya masukkan ke sono, apakah berarti burung Garuda itu adalah simbol dari okultisme? Tentu tidak. Nah, makanya saya katakan kita harus cerdas. Ya, kita harus ngerti. Begitu juga kalau kita lihat di sini ada yang namanya Ikatan Paranormal Nusantara. Sekarang bagaimana kalau misalnya burung Garuda ini saya masukkan di situ? Apakah berarti burung Garuda itu adalah simbol dari okultisme? Tidak. Nah di sini kita mesti paham, saudara-saudara. Makanya saya tulis di situ, jika burung Garuda itu saya sejajarkan atau tempelkan menyatu di logo Ikatan Paranormal, apakah berarti burung Garuda itu adalah simbol dari satanik atau paranormal? Tentu saja tidak. Itulah sebabnya kita perlu tahu secara benar arti dari simbol-simbol. Saya hanya baru memberitahu tentang arti, tentang gambar-gambarnya dulu. Tapi kalau diterangkan tentang artinya, oh itu jadi panjang lebar nanti. Yang penting saudara ngerti dulu bahwa pentagram itu berbeda dengan bintang Dawid, atau orang mungkin nyebutnya dengan heksagram. Beda sekali saudara. Jadi tidak sama. Nah, saya kasih pemahaman lagi. Nah, ini juga ya, ini adalah simbol dari okultisme. Nah ini di sini kalau kita lihat di angka 8, itu
bintang Dawidnya dimasukkan ke situ, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, kita jadi rancu. Waduh, lah ternyata bintang Dawid itu kok masuk di dalam kelompok okultisme. Ya, bintang Dawid itu kan dikenal dengan heksagram. Ya, kenapa bisa masuk di sini, saudara? Tentu saja yang memasukkan adalah orang yang tidak paham. Apalagi kalau orang itu benci Israel. Pasti dimasukkan saja simbolnya ke bagian okultisme. Sehingga orang semakin membenci, tuh lihat tuh. Bendera Israel kan simbolnya bintang Dawid. Wah itu setan itu. Makanya itu negara setan, kan begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Karena apa? Karena nggak tahu. Makanya saya ngajari supaya kita jadi cerdas, kita jadi ngerti. Nah, bagaimana jika burung Garuda ini saya masukkan ke sini? Apakah berarti Garuda Pancasila adalah simbol satanik? Tidak. Nah, ini saudara sudah makin cerdas, sudah paham. Ya. Jadi kalau ada gambar-gambar seperti ini, cari tahu. Sama seperti yang nomor 4 itu, yang dikenal dengan broken cross. Ya. Nah itu kenapa kok bisa ada broken cross seperti itu? Padahal di luaran orang memakai dengan simbol peace. Kan begitu? Ya, sekali lagi saya tidak akan menerangkan karena itu nanti akan berkepanjangan. Saya cuma hanya memberitahu sekilas saja dulu, mengingat waktu yang tidak memungkinkan untuk saya menerangkan. Jadi yang jelas, simbol bintang bersudut 5 itu berbeda dengan bintang bersudut 6. Ini dulu saudara, harus kita pegang. Nah sekarang bintang yang bersudut 6 itu yang bagaimana? Nah, kita akan bahas tentang bintang Dawid. Sebenarnya simbol apa? Saat kita bahas simbol negara yang sedang konflik dengan teroris Hamas, kita banyak melihat gambar bendera Israel, saudara-saudara. Nah inilah keunikan dari bintang Dawid. Yang pertama, semua abjad Ibrani ada di simbol bintang Dawid. Nah, kalau saudara lihat di sini, ya, dari atas itu ya, ada Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Hetet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, kemudian dari sini, ya, Ayin, P, Sade, Kaf, Res, Shin, Tau, ya, ini Mem akhir, ini Nun akhir, ya, begitu kira-kira. Itu semua ada dalam bintang Dawid. Unik bukan? Sangat unik saudara-saudara. Nah, bukan cuman itu saja, tetapi kita lihat bintang Dawid ternyata juga menjadikan sebuah simbol, yaitu 12 suku Israel. Ya. Ini ada 12 suku ya, walaupun yang di sudut kiri ya atas sana ada suku Dan, itu yang dicoret oleh Tuhan dan diganti. Kenapa suku Dan ini disingkirkan? Karena suku Dan ini suku yang menghina nama Yahweh. Ya. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang menghina nama Bapa Yahweh, ya itu suku Dan itu. Rombongannya dia yang nantinya akan disingkirkan Tuhan, saudara. Kemudian ada juga yang menulis nama-nama dari istrinya si Yakub, saudara. Jadi ini adalah menjadi simbol dari 12 suku Israel. Kemudian bintang Dawid juga memiliki arti, yaitu tentang 7 hari, saudara.
Kalau saudara lihat sudutnya saja ada 6 ya. Itu ada Rishon yang paling atas. Rishon itu adalah hari Minggu. Ya kita mesti paham itu saudara. Jadi Minggu itu adalah hari pertama. Ini jangan sampai kita salah ya. Karena selama ini di luaran berpikir bahwa hari Minggu itu hari ke-7. Salah. Hari ke-7-nya adalah Sabat. Karena semua dibalik semua, saudara. Minggu itu adalah Rishon. Senin itu Sheni. Selasa Selisi. Rabu Revi'i. Kamis Khamisi. Jumat Sisi. Sabat itu hari ke-7. Ini sudutnya paling gede ya. Saya sempat bertanya tentang hal ini, kenapa sudut Sabat itu paling besar? Mereka katakan bahwa itu sebagai gambaran bahwa siapapun yang mengkuduskan hari Sabat, hidupnya akan diberkati. Ya, mengkuduskan hari Sabat, maka kehidupannya akan selalu diberikan sesuatu yang lebih. Karena itu adalah sebuah ketetapan yang Bapak Yahweh berikan. Nah, kemudian kita lihat lagi simbol tentang bintang Daud ini, saudara. Bintang Daud bagi orang di PL atau Perjanjian Lama, orang nyebutnya, itu adalah merupakan nubuatan akan datangnya Mesias untuk menyelamatkan manusia. Kalau saudara lihat di sana, ya, itu ada Passover, itu kan ada sebuah peristiwa di tanah Goshen. Pada waktu Tuhan hendak melakukan tulah yang terakhir, yaitu matinya anak sulung. Bapak Yahweh katakan kepada Moshe untuk menyampaikan kepada bangsa Israel agar supaya pintunya dikasih diolesi dengan darah. Nah, kalau diolesi dengan darah kira-kira bentuknya jadi kayak begitu, saudara. Sebelah kiri, atas dan kanan. Nah, kalau kita mau melihat ke pola Ibrani, maka itu adalah huruf apa? Huruf Chet. Ya, huruf Chet. Nah, Chet itu adalah Chayai. Chayai itu artinya enggak ada matinya, saudara. Chayai itu artinya eternal life, hidup yang kekal. Jadi kalau selama ini orang Kristen kadangkala kalau menerangkan ini bilang, oh itu simbol salib. Salah. Ya, itu bukan simbol salib, itu adalah huruf Chet. Begitu malaikat itu lewat, dia melihat ada huruf Chet, huruf Chayai, dia lewat. Enggak mau masuk, saudara. Karena itu menjadi simbol dari darah Yesua. Nah, sekarang kalau yang atas, kemudian samping ini dikasih garis, maka bentuknya akan menjadi segitiga. Itu menjadi sebuah nubuatan akan datangnya Mesias. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Mesiasnya sudah datang atau belum? Ini loh, waktu peristiwa itu sudah datang atau belum? Belum, baru simbolnya, saudara. Segitiga, baru simbolnya. Kemudian digenapi ketika Yesua mati. Ketika Yesua mati, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kasih garis, maka akan membentuk segitiga yang terbalik. Nah, sekarang kalau dua segitiga itu digabungkan, maka akan membentuk apa? Bintang Daud juga, saudara. Jadi bintang Daud ini sebetulnya adalah merupakan sebuah nubuatan akan datangnya Mesias. Saya mencoba untuk melihat adanya seorang arkeolog
yang bernama Joel. Nah, ini adalah seorang arkeolog, saudara-saudara. Dia ini menyelidiki tentang bintang Daud. Dan dia berkata dalam videonya itu bahwa konsep bintang Daud itu yang keluar dari Yakub, berarti Yahweh sendiri di situ yang akan keluar dari Yakub. Nah, ini saya coba cuplik, ya, tidak menggunakan videonya, cuman saya crop aja bahwa si Joel ini dia justru memberikan penerangan bahwa bintang Daud itu sudah ada itu sejak zaman Yakub. Ya. Ini adalah ungkapan dari Joel, saudara-saudara. Lalu dia temukan dari apa yang dia sampaikan, nah dikatakan begitu banyak bintang yang ditemukan dalam konteks, ya. Ternyata setelah saya terus membaca, itu ada berasal dari tahun abad ke-7 sebelum Masehi. Ini sudah ditemukan, saudara-saudara. Jadi bintang Daud ini sebetulnya adalah simbol yang sangat lama sekali. Ya. Siapa bintang yang dilambangkan oleh bintang itu? Melambangkan Mesias yang akan datang. Kemudian dia coba melihat di sinagoga. Di sinagoga di Kafarnaum, atau orang menyebutnya Kapernaum, ya, kalau orang Israel nyebutnya Kafarnaum, itu juga ada bintang Daud di sini. Kita lihat, nah ini ditemukan bintang Daud itu dari reruntuhannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bintang Daud ini saya katakan bisa jadi setan itu juga nggak suka dengan simbol ini, saudara. Sehingga bagaimana caranya supaya orang nggak tertarik dengan bintang Daud ini. Saya ambil satu contoh, misalnya nih, nah, apakah berarti bintang Daud itu simbol dari LGBT? Tidak, saudara. Kalau kita punya gaya berpikir yang cerdas, maka dia tahu bahwa ya jelas saja LGBT ditempelin bintang Daud, karena bintang Daud itu kan miliknya Israel. Simbol bendera Israel. Sama seperti Indonesia, simbolnya kan burung Garuda. Ya burung Garuda mau ditempelin di mana saja ya bebas. Mau ditaruh di ikatan cendekiawan apa gitu, kasih burung Garuda boleh. Ya karena memang di negara Indonesia. Kemudian katakanlah ikatan paranormal Indonesia, misalnya dipasangin burung Garuda, oke-oke saja. Tapi burung Garuda bukan berarti identik dengan paranormal. Universitas juga dikasih simbol burung Garuda, boleh atau tidak? Boleh. Tapi apakah burung Garuda itu adalah simbolnya dari universitas? Ya tidak, burung Garuda itu simbol negara, sama seperti bintang Daud. Kalau bintang Daud itu simbol negara pasti punya arti. Tapi sekali lagi saya tidak menceritakan artinya, karena nanti jadi berkepanjangan. Cuman hanya akan memisahkan saja, saudara, bahwa bintang Daud itu berbeda dengan pentagram. Saya hanya ingin memisahkan itu saja. Ya. Sama seperti burung Garuda. Burung Garuda punya arti enggak? Punya, namanya saja simbol. Ya. Nah, ini bintang Daud. Sekarang bagaimana kalau saya kasih mata? Nah, seperti ini. Ya, ini kan aslinya begini.
Sekarang saya kasih mata. Nah, apakah berarti bintang Daud itu identik dengan Illuminati? Ya tidak, saudara. Nah ini kita yang harus jadi orang yang cerdas. Ya. Setelah jadi seperti ini, apakah berarti bintang Daud itu adalah merupakan bentuk lain dari Illuminati? Atau ulah orang yang tidak paham, yang main tempel saja? Bisa nggak kalau orang main tempel-tempel gitu? Bisa. Walaupun akhirnya jadi ngaco, nggak ada pada format aslinya. Ya Bapak Ibu, kalau yang kanan ini, nah ini simbol aslinya mereka memang seperti itu, ada mata satu. Nah sekali lagi saya menerangkan ini untuk memisahkan bahwa bintang Daud itu berbeda dengan pentagram. Hanya itu saja tujuan saya. Nah kemudian kita lihat yang berikutnya. Kalau saya perhatikan saudara-saudara, hal ini mirip seperti angka 13 dan angka 4. Kenapa 13 orang tidak berani untuk memakainya? Karena dianggap 13 itu adalah angka sial. Dan setan bermain di situ. Makanya ada film yang judulnya Friday the 13th. Sehingga orang berpikir tuh, lihat tuh, angka 13 itu angka sial, itu angka yang tidak baik. Sehingga kalau saudara lihat ini di sebelah kanan ini ada lift nih. Ya, ini lift itu ada berapa tingkat itu, tinggi sekali ya, 30 tingkat itu. Cuman angka 13-nya enggak ada, saudara-saudara. Ya. Angka 13-nya enggak ada. Karena dianggap 13 itu adalah angka sial. Padahal kalau kita lihat Yeriko itu temboknya runtuh karena dikelilingi berapa kali? 13 kali. Nah, angka 13 itu di dalam huruf Ibrani membentuk sebuah kalimat yaitu ehad. Ehad itu unity, satu kesatuan. Nah, kenapa setan berulah main di situ? Supaya orang tidak mengambil sikap berkisar di angka 13 atau unity. Padahal dengan kesatuan maka apapun yang menjadi permasalahan akan bisa diselesaikan. Contoh misalnya saja ketika saudara menghadapi banyak beban, banyak masalah, kalau kita bersatu dalam doa, Tuhan bisa tolong enggak? Sangat bisa Bapak Ibu. Nah itu setan yang bermain di situ. Kemudian angka 4. Angka 4 ini itu juga disebut angka mati, saudara. Karena dalam bahasa Cina itu 4 itu kan bunyinya si, artinya mati. Padahal saya mempelajari kata si itu tidak cuman berarti mati. Memang sih mati, tapi nadanya berubah, artinya berubah. Misalnya si sama si itu beda lagi, saudara. Ya, saya nggak akan terangkan, dulu pernah saya terangkan, cuman sayang penerangan itu di-ban. Ya. Jadi videonya sudah tidak ada. Nah, dari apa yang saya sampaikan seperti ini, saya percaya kita akan memiliki wawasan yang cerdas. Tidak serta-merta begitu melihat bintang Daud sehingga wah kita singkirkan saja bintang Daud itu gambarnya setan. Nggak bisa begitu, saudara. Kita mesti paham, gitu ya. Jadi pagi hari ini saya sekedar memisahkan dulu antara pentagram dengan heksagram itu berbeda. Paham ya Bapak Ibu?
Ya, apalagi kalau kita terangkan akan lebih luas, lebih indah lagi. Tapi saya pikir next time kita bisa ceritakan ya. Tapi saya percaya melalui penerangan ini saudara akan menjadi semakin cerdas. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan apa yang kami sampaikan penerangan ini sehingga anak-anak-Mu bisa memiliki pemahaman yang dalam. Terpujilah Engkau, meteraikanlah apa yang saya sampaikan pagi ini, supaya umat-umat-Mu bisa memahaminya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan lihat pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak mengadakan pre-order kaos yang telah dibuka pada 24 September hingga 24 Oktober 2023. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Sylvia di nomor 0858 6703 7774 atau Ibu Yeni di nomor 0878 8813 3201. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti tur Israel, batas pendaftaran dan penyerahan paspor ditunggu paling lambat pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak James di nomor 0812 2979 6778. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Sedikit masukan, saudara-saudara, berkenaan dengan banyaknya orang yang bertanya sama saya. Pertanyaannya begini, Pak Lukas, apakah tur Israel masih akan dijalankan? Saya mengatakan, kita lihat nanti. Tapi kalau saya perhatikan dari postingan-postingan orang sebelah, ternyata tur di sana masih aman-aman saja, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa tur Indonesia yang masih melakukan perjalanan wisata seperti biasa. Karena jalur Gaza ini jauh dari daerah wisata, saudara-saudara. Dan mereka juga masih belanja-belanja. Saya kemarin juga dapat lihat di postingannya Elis, itu ada orang-orang tur Indonesia yang masih belanja-belanja di Palestina, bahkan di wilayah Palestina. Masih aman-aman juga, saudara-saudara. Ya, jadi itu jawaban saya ketika ada orang yang bertanya, apakah tur ini akan dilanjut? Ya, saya pikir kalau memang tidak apa-apa ya kenapa kita takut, betul nggak Bapak Ibu? Ya, apalagi saya punya keyakinan bahwa Januari nanti ya tentu sudah reda, yaitu keinginan kita berdoa saja. Ya, tapi yang jelas kondisi yang sedang genting di sana pun tur masih jalan ternyata. Ya, ini yang saya bisa sampaikan. Bapak Yahweh memberkati. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada pagi ini. Biarlah Bapak Yahweh memberkati anak-anak-Mu semuanya, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam Engkau. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama dapat memuliakan dan memuji kebesaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmerecha.
rotso Yair Yahweh panau eleka vihunecha. Amen Ken yehi rotso Yesa Yahweh panau eleka Wayashem lecha shalom. Amen Ken yehi rotso Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka westeroconika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amen Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarecha Veishmerecha Yevarecha Yair Yahweh Padau Eleka Vikunecha Yevarecha Veishmerecha Yevarecha Yesayahweh Pandau Elecha Vikunecha We Hashem Lecha Shalom Shalom We Hashem Lecha Shalom Shalom Yevarecha Veishmerecha Yevarecha. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Amin. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.